Ya, selamat sore, saudara sekalian. Saya ini bukan motivator dari pendeta. Jadi minta maaf kalau sepanjang ngomong nanti nggak termotivasi. Jadi saya seorang pendeta. Saudara sekalian, saya yang pertama senang sekali melihat semua saudara ini, luar biasa ya. Rasanya sebagai orang yang sudah mulai umur gitu, melihat ada harapan besar sekali ke depan gitu ya. Ya, saya merasa sebagian besar saudara itu mungkin cucu saya begitu ya. Bagian cucu ada juga anak ya. Tapi sebagian besar kayaknya masih ada yang SMP. Saya SMP, SMA, SMA banyak. Ya. Nah, saudara sekalian, saya kira untuk motivasi yang terbaik itu adalah hidup saya sendiri. Jadi kalau kita membaca di 2 Samuel pasal 3 itu diberi judul Panggilan Samuel. Pada waktu Pak Parman memberitahu saya usia YLP tahun ini relatif lebih muda, saya agak berpikir bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan saudara karena gap usia yang lumayan lebar gitu ya. Tapi pada waktu saya baca 2 Samuel sebenarnya tidak boleh ada alasan itu ya. Samuel itu di bawah mamanya gitu ya, di bait suci pada waktu itu masih kecil sekali. Jadi lepas ASI diserahkan kepada yang lebih besar sedikit, diserahkan kepada Imam Eli di bait suci. Dan kita tahu pada waktu itu bait suci tidak seperti yang diharapkan ya. Bait suci masih ada, pemimpin agama masih lengkap, sistem keimaman juga masih sempurna, korban-korban terus-menerus dilaksanakan di musim-musim peribadatan. Ya, tapi sayangnya ada sebuah kontras sekali ya. Begitu buruknya keadaan pada waktu itu sampai dikatakan bahwa firman Tuhan jarang terdengar dan penglihatan tidak terjadi. Saudara bisa bayangkan kalau bait suci, ya, di mana di situ seharusnya firman Tuhan itu berbicara terus menerus dan penglihatan itu ada diperlihatkan, sama sekali tidak ada. Itu kondisi Samuel pada waktu itu. Tapi dalam Samuel pasal 3 itu saya membaca satu pekerjaan Tuhan yang sangat menghiburkan ya. Jadi pandangan kita mesti harus selalu kepada, ini mungkin perbaiki dulu ya supaya tidak jantungan. tes ya, tes 1, 2, 3 ya, supaya kita melihat di situ bahwa situasi pada waktu itu memang sangat memprihatinkan. Artinya apa? Ada sebuah pemandangan yang kontras sekali gitu ya, antara kekudusan yang ditampilkan secara ritual dan moral yang buruk sekali. Tandanya apa ini saudara? Ini perlu diganti. Dan dalam situasi seperti itulah Samuel, saudara sekalian, ditempatkan. Samuel kecil pekerjaannya apa? Tentu saja dia berkhotbah, tidak berkhotbah. Saya selalu tidak percaya kalau ada anak 7 tahun itu bisa berkhotbah. Niru khotbah bisa, tapi berkhotbah sungguhan itu nonsen, tidak mungkin. Kerjaannya Samuel apa? Ya, dia membersihkan lampu, mengisi minyak, menyalakan lampu supaya bait suci tidak menjadi gelap. Tapi di situ ada sebuah momentum motivasi yang luar biasa bagi kita yang melihat pekerjaan Tuhan, yang melihat hal rohani di tengah-tengah kehidupan kita saat ini yang makin jauh dari Tuhan. Terakhir saya melihat konten di YouTube, kalau nggak salah, singkat sekali, dari konten dari Elon Musk. Dia
Dia itu diwawancarai oleh Christianity Today, sebuah majalah yang terkemuka di Amerika, gitu ya, mengenai pandangannya mengenai Yesus Kristus. Dan dia mulai menjelaskan dia sangat kagum sama Yesus Kristus, semua ajaran-ajarannya itu. Tapi waktu ditanya bagaimana menurutku, ya dia mengaku Yesus juru selamat, gitu ya. Tapi bagaimana menurut kamu mengenai ketuhanannya? Ternyata dia mulai ragu-ragu dengan hal itu, dan diketahui ternyata konsep ketuhanannya itu sering disebut sebagai God's toy. God's toy. Jadi satu konsep pengenalan akan Tuhan, pemahaman Tuhan yang berdasarkan pemikiran Stoa. Ya. Itu berbeda sekali dengan kekristenan. Tapi di dalam 3 Samuel ini menarik sekali. Saya hanya mau menyampaikan 2 hal saja. Waktu saya sangat singkat berdasarkan 2 Samuel. YLP itu adalah mimpi masa depan. YLP itu adalah a vision, penglihatan masa depan. Bahwa nanti pada waktu generasi tua ini sudah berlalu, gitu ya, kerinduan kita akan melihat pemimpin-pemimpin Kristen yang handal, gitu ya. Bukan hanya di GSPI, kalau di GSPI saja terlalu kecil, betul ya. Menjadi pemimpin-pemimpin Kristen yang berpengaruh di Indonesia, amin. Di seluruh dunia, gitu. Ini luar biasa, ini penglihatan kita. Ini kami mau sharing dengan hal ini. Kalau kita baca di dalam 3 Samuel itu setidaknya ada 2 untuk menjadi seorang future leader di masa depan yang betul-betul tangguh. Ada 2 saya lihat ini. Yang pertama itu, poin pertama itu adalah hal yang dikaitkan dengan to knowing God truly. Apa itu? To knowing God truly. Untuk mengenal Allah secara truly, secara benar. Jadi mengenal Allah yang benar dan mengenal bagaimana mengenal Allah yang benar. Saudara sekalian, saudara harus bersyukur sekali memiliki papa, mama, bapak, ibu yang percaya Tuhan Yesus, betul ya? Karena apa? Karena saudara sudah memperoleh satu atmosfer, sebuah kondisi di mana saudara memungkinkan to knowing God truly, ya, untuk mengenal Allah yang benar dan mengenal bagaimana cara untuk mengenal Allah yang benar itu, gitu ya. Ini poin pertama sekali. Tanpa ini kita lose everything. Ya. Ini kalau motivatornya pendeta begitu ya. Saya jamin, saudara. Kalau saudara tidak mendapatkan ini, mendapatkan apa? To knowing God truly, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara yang benar, kita akan tersesat di dunia ini. Kalau kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar, semua apa yang kita miliki hilang semua, betul ya? Anak saya sendiri bilang itu, saya itu tipenya demokratis. Saya tipe demokratis. Saya bilang anak saya, untuk masa depanmu kamu pilih, terserah kamu pilih apa saja. Terserah mau pilih apa saja untuk masa depanmu, profesimu, terserah kamu pilih apa saja. Tapi kamu harus tahu satu hal, kamu pilih apapun, kalau di luar, ya, di luar pengenalan akan Allah yang benar, everything akan hilang, you lose everything. Gitu? Yang pertama, yang kita butuhkan adalah to knowing God truly. Ya. Lalu bagaimana bisa knowing God truly? Kita membutuhkan situasi. Ya, kita membutuhkan kondisi yang memungkinkan itu. Jadi saudara sekalian, karena mengenal Allah dengan benar itu memang tidak ada cara lain selain melalui Allah kita. Jadi saudara harus betul-betul memilih sebuah komunitas yang memungkinkan saudara itu maksimal untuk bisa mengenal Allah lewat firman Tuhan. Caranya bagaimana? Ya caranya saudara harus rajin-rajin ke persekutuan pemuda. Itu ya. Itu simpel saja. Rajin ke persekutuan pemuda, rajin ibadah,
mencari komunitas yang memungkinkan saudara itu to knowing God truly gitu ya. Saudara sekalian, hampir 2 tahun lebih saya di di list di dalam sebuah grup alumni. Siapa yang dari Madiun? Yang dari Madiun siapa? Pak Ali. Oh, sedikit sekali dari Madiun. Saya dulu dari SMA 2 Madiun. Jadi 1 SMA 2 digabungkan di alumni SMA 2. Pada waktu pertama saya ikut gabung itu saja, mungkin 2 tahun yang lalu. Aduh, saya prihatin karena setiap hari itu chatting itu paling sedikit 300 sampai 1.500 per chatting ini, berbagai macam chat ya. Video macam-macam, bukannya 300 miliar 300. Jadi kerjaan saya tiap hari menghapus chatting. Bulan-bulan pertama itu chatting itu penuh pornografi, entah kalimat-kalimat porno, video-video porno, wah semuanya pornografi dan tidak main-main, tayangan ini. Wah, ini orang tua yang berdiri. Saya hampir keluar itu, tapi akhirnya saya pikir, wah saya mesti bertahan. Saya akan berusaha untuk menolong teman-teman saya itu untuk sungkan updating hal yang pornografi. Caranya bagaimana? Pelan-pelan saya masuk dan saya sharing konten-konten. Awalnya konten-konten yang bisa diterima gitu ya. Ya, lagu-lagu pop ya. Aku mengenal di kau. Lagu itu apa ya? Tak cukup lama separuh usiaku. Lagu itu apa? Nggak tahu. Kebanyakan lagunya Korea. Itu lagu padi ya. Kita share nanti sekali-sekali kita kasih sela-sela lagu-lagu rohani. When I'm down, though my soul is very bla 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 gitu ya. Lama-lama terakhir ini kita sudah hampir tidak lagi menemukan chat itu yang perlu. Tapi setelah lewat tahunan, 2 tahun gitu. Nah, artinya apa? Saudara kalau memilih kelompok komunitas, saudara mesti harus hati-hati gitu ya. Kenapa? Karena kalau saudara nggak siap, kalau kelompok saudara itu pemakai narkoba gitu ya, pasti kena gitu loh ya. Walaupun mungkin tidak pakai, tapi hati-hati sekali, tiba-tiba nanti saudara pulang sekolah didekati BNN, ditangkap, ternyata di dalam tas saudara nggak tahu dimasukkan narkoba karena komunitas saudara memakai narkoba. Belum masalah-masalah LGBT, masalah-masalah free sex yang sekarang itu dengan leluasa bisa masuk di HP kita, tidak perlu kita undang, betul ya? Jadi kita memilih komunitas yang memungkinkan kita itu untuk knowing God truly ini, mengenal Allah yang sejati dan bagaimana caranya. Nah, itulah sebabnya acara-acara seperti event seperti ini bagus sekali, Mas Ivan ya. Nanti bisa nggak tahun depan 2 kali? Amin. Sekarang jumlahnya berapa, Mas? Sekarang pesertanya berapa? 50 lebih. 50 lebih. 2 kali YLP ini sebetulnya kita mengalami peningkatan luar biasa. Kita bisa close itu sama termasuk staf-staf STE sampai tidur malam-malam untuk mempersiapkan ruangan luar biasa. Ya. Jadi kalau tahun ini 55 lebih ya sekitar itu penitia punya iman nggak tahun depan 100 lebih? Amin ya. Soalnya kita mesti betul-betul dengan cinta mencari pemuda-pemuda, betul ya? Karena mereka hilang entah kemana. Itu yang pertama. Yang kita butuhkan untuk menjadi future leader itu adalah apa yang disebut sebagai mengenal Allah, to knowing God truly, gitu ya. Siapa sih Allah itu? Nah, Tuhan Yesus berbeda dengan Stoa. Kalau Stoa itu menjabarkan Allah itu sebagai sebuah deskripsi filosofi macam-macam bla bla bla, Yesus menjelaskan Allah itu begitu simpel gitu ya. Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Bersikaplah kepada Allah sebagai Bapa, betul? Jadi kalau kalian sedih, kalian mengalami putus asa, kalian merasa betul-betul deadlock gitu ya. Ingat,
Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa, betul? Bahkan dikatakan Bapa yang baik. Bapa yang baik. Nah, itu yang pertama, saya kira ya. To knowing God truly. Memahami Allah dengan benar. Yang kedua itu adalah to knowing God deeply. Apa itu deeply? Deeply itu dalam. Betul ya? Artinya kekristenan kita sampai pada titik di mana kita have relationship personally dengan Kristus seperti ranting yang melekat kepada pokoknya, sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, untuk memahami Allah secara mendalam itu bagaimana? Nah, kita mesti harus punya eager, semangat, kerinduan, keinginan untuk semakin mendalam mengenali Tuhan kita. Caranya banyak sekali. Caranya banyak sekali. Saya tanya, pasti punya HP semua ya? Punya ya? Siapa yang HP-nya itu ada aplikasi Alkitabnya? Semua? Ini orang GSI. Nah, ini penting sekali. Yang kedua itu knowing God truly, mendalam sekali. Kita tahu nanti kita mengetahui bahwa ternyata ketenangan hidup kita itu tergantung kedalaman kita untuk knowing God, betul ya? Makin dalam, makin tenang, betul? Makin pribadi, personally, relationship-nya kita makin lekat dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya seorang hamba Tuhan, saya akhiri ini, sudah selesai ya Mas ya? Salahnya motivatornya pendeta rasa semangat Mas. Pendeta ini kayak 15 menit jadi 150 menit. Tapi terakhir, sungguhan, ada seorang hamba Tuhan namanya itu Agustinus. Beliau itu orang yang sangat dikenal di dalam dunia teologi. Dia itu mengatakan begini, it's a simple thing. Ini hal yang sangat sederhana, tetapi ini membutuhkan komitmen seumur hidup kita. Yang pertama, yang dia mengatakan ini, sebetulnya kekristenan itu hanya satu. Kekristenan itu tidak 5, 4, 10, kekristenan satu. Apa itu kekristenan? Kekristenan itu adalah how to enjoy God. Hal apa? Menikmati Tuhan. Betul ya? Kalau saudara-saudara punya pacar dan saudara betul-betul mencintai dia dan betul-betul saudara itu menyayangi dia, tidak mungkin lirak-lirik. Itu artinya karena kita sudah puas. Jadi kekristenan itu apa? Kekristenan itu adalah how to enjoy God, untuk menikmati Tuhan. Betul? Amin. Yang mau tanya sekarang ya. Saya harap yang hadir di sini 50 lebih jawabannya sama, pokoknya sama dengan saya. Siapa di antara saudara yang yakin betul bahwa dalam hidup itu hanya Yesus saja yang paling sanggup untuk membuat hidupmu bahagia? Angkat tangan. Amin. Tidak usah ragu-ragu. Saya tanya sekali lagi, siapa yang sudah yakin betul? Yakin betul selama menjadi orang Kristen selama ini, yang betul-betul yakin bahwa dalam hidup itu hanya Yesus saja yang sanggup membuat hidupmu bahagia, hidupmu berarti? Silahkan angkat tangan. Puji Tuhan. Jadi siap ya. Pertanyaan kedua, challenge. Pertanyaan kedua, kalau saudara tadi sudah setuju bahwa hanya Yesus satu-satunya yang bisa membahagiakan saudara, ya, tidak ada yang lain. Siapa yang mau merelakan dirinya, menyerahkan hidupmu, jiwa ragamu kepada Yesus Kristus? Jiwa ragamu, angkat tangan. Tadi katanya hanya Yesus, tapi selama menyerahkan dirinya, turunkan tangan. Sekali lagi, saudara tadi sudah angkat tangan setuju dengan saya, Pak Sabto, bahwa dalam hidup itu hanya Yesus saja yang sanggup untuk membuat hidup kita berarti. Kalau begitu, berikutnya ialah kenapa kita ragu-ragu menyerahkan hidup kita kepada Yesus? Siapa yang yakin betul bahwa kalau hanya dengan menyerahkan jiwa ragamu kepada Yesus Kristus, hidupmu dijamin bahagia? Angkat tangan. Amin. Nah, saya kira gitu aja ya Mas ya, cukup ya, di kelamaan. Terima kasih.
Ya. Ya, pertama. Ini Pak. Sekali lagi beri aplaus yang paling meriah untuk